Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Huda rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini alhamdulillah kita berkumpul di masjid yang penuh barokah ini untuk melaksanakan salah satu bagian dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita melaksanakan qiyam Ramadan, terlebih di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betul-betul menjadi satu wasilah perlindungan rahmat Allah pada kita, keluarga kita, putra-putri kita, sehingga kita semuanya dianugerahi keberkahan dalam hidup, kemanfaatan ilmu, dan juga di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita ini minimal dalam sehari semalam ketika kita sholat ada 17 rakaat, yang mana di setiap rakaat itu membaca suratul Fatihah. Di dalam suratul Fatihah di ayat yang ke-6 kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami, berilah petunjuk kepada kami, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang menarik di ayat ini, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, Allah tidak menggunakan dhamir mutakallim wahdah, tapi menggunakan mutakallim ma'al ghair. Yang kalau dalam bahasa Arab itu, kalau mutakallim ma'al ghair itu berarti yang mengucapkan tapi disertai dengan yang lain. Kita, kami, itu namanya mutakallim ma'al ghair. Bukan saya atau aku, bukan ihdini, tapi ihdina. Dan itu tidak boleh dirubah. Walaupun kita ini sendirian baca Fatihah sendiri, nggak boleh dirubah, karena Al-Quran itu adalah riwayat. Ini memberi pelajaran bagi kita. Ada satu kesan bahwa kita ini untuk mendapatkan hidayah Allah, karena hidayah itu kan bertingkat, mulai dari yang paling rendah yang itu dianugerahkan kepada semua makhluk, itu disebut dengan hidayatul ilham al-fitri. Lalu yang kedua hidayatul hawas, yaitu hidayah yang berupa indera. Lalu yang ketiga yang diberikan kepada kita manusia ada namanya hidayatul aql. Lalu yang keempat hidayatul din, dan yang kelima yang paling tinggi adalah hidayatul taufik. Nah, untuk mendownload atau untuk mengunduh hidayatul taufik yang sampai pada level yang kelima ini, maka ada satu kesan, satu pelajaran penting. Itu kita butuh yang namanya mutakallim ma'al ghair, butuh namanya komunitas, butuh namanya jamaah. Maka kita bersyukur di masjid kita tercinta ini semangat dilakukan satu media untuk melaksanakan qiyamul lail, karena tidak semua masjid mengadakan ini. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini sudah mulai banyak dan cukup semarak. Tetapi ketika ini dilakukan sendiri, ini kadang-kadang semangatnya beda dengan ketika bareng-bareng. Maka kita punya rasa yang sama, kita sama-sama mengharap ridha Allah. Sebagaimana tadi hadis yang sudah dibacakan tadi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Dalam riwayat yang lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita berharap itu, tidak ada yang lain. Jadi kita sama-sama duduk bersimpuh, bersujud di hadapan Allah
untuk memohon ampunan dan rahmatnya yang begitu luas. Kenapa kok ini harus kita lakukan? Karena kalau kita lihat di runtutan ayat puasa itu, para hadirin, para hadirat rahimakumullah, kalau kita ini melihat ayat-ayat perintah tentang sholat, tentang zakat, itu tersebar di beberapa tempat. Tapi ayat puasa panjenengan tidak akan menemukan kecuali dalam runtutan atau rangkaian dari 183 Al-Baqarah sampai 188. Di tempat lain tidak ada. Dimulai dari yang sudah kita hafal semuanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Al-Baqarah 183. 184 ayyaman ma'dudah. 185 syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Nah, 183 sampai 185 itu berbicara mengenai kewajiban puasa serta aturan-aturan yang berkaitan di bulan Ramadan yang aturan di siang hari. Kalau ada orang yang tidak puasa karena ada uzur, umpama karena sakit atau bepergian, lalu dia berbuka, maka harus mengganti di hari-hari yang lain. Itu namanya harus diqadha. Ya. Maka di ayat itu ada satu pesan yang implisit juga. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu yang 185. Ternyata ada mufassirin yang mendapatkan kesan poso itu kalau Ramadan itu luwih enteng timbangannya di luar Ramadan, karena Allah menginginkan kemudahan bagi kita umat Islam. Buktinya apa? Orang yang tidak biasa puasa, tapi begitu Ramadan, ya wes sama-sama puasa, tidak terasa sudah. Apalagi buka bersama, sahur bersama. Tapi kalau di luar Ramadan, itu butuh tekad yang harus lebih kuat. Atau nyaur saja, nyaur ya, qadha itu ya. Qadha itu kalau di luar qadha mesti harus di luar Ramadan. Qadha tidak bisa di dalam Ramadan. Hari ini tidak puasa, saya qadha besok, bermencagel. Karena besok sudah kewajiban puasa besok. Qadha itu, contohnya yang ibu-ibu, ada hari-hari yang ditinggalkan karena ada kedatangan tamu setiap bulan. Itu kadang itu, kalau tidak ada teman barengannya atau tidak tekadnya tidak begitu kuat, itu tiba-tiba menghitung hari tinggal beberapa hari Ramadan, utangnya masih sekian hari. Ya karena itu tadi. Kecuali bagi beberapa orang yang sudah terbiasa Senin, Kamis atau puasa sunnah Daud, hari ini puasa, besok enggak dan seterusnya. Tapi bagi yang tidak terbiasa itu berat. 3 hari saja itu berat, termasuk yang disunnahkan oleh Rasulullah seperti ayyamul bid, yaitu puasa di tanggal 13, 14 dan 15 setiap pertengahan bulan Qamariyah. Ya, saya lanjutkan. Lalu di ayat yang ke-186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Nanti akan saya bahas 186. 187 mulai dari uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Itu bicara mengenai aturan-aturan yang ada di malam hari. Termasuk mohon maaf bolehnya berkumpul suami dan istri itu malam. Kalau siang konsekuensinya berat. Enggak boleh, jelas dosa. Bolehnya malam. Nah, sampai pada ayat yang terakhir terkait dengan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Itu 188. Jadi ayat puasa ya rangkaiannya ini. Yang menarik, Allah Subhanahu wa taala itu memaparkan ayat tentang puasa, aturan siang tadi dengan aturan malam. Di sela-sela itu ada ayat yang sangat luar biasa. 186 ayat 186 surah Al-Baqarah. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Panjenengan pirsani,
tidak ada di ayat yang lain. Tidak ada satupun kecuali di ayat ini yang Allah itu membuka lebar-lebar dirinya dengan mengungkapkan dhamir mutakallim wahdah. Mutakallim itu Allah sendiri yang turun. Itu sebanyak 7 kali. Wa idza sa'alaka ibadi, hamba-hambaku, dinisbatkan pada diriku, kata Allah. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad, hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad, ibadi, ini yang pertama. Yang kedua, anni, tentang aku. Loh, ada aku lagi. Fa inni, maka sesungguhnya aku. Jadi ini ada sungguh-sungguhan, sungguh, sesungguhnya aku. Sudah 3. Qarib. Ujibu, Allah mengatakan aku menjawab, aku mengabulkan. Nah ini sudah ujibu, keempat. Da'watad da'i idza da'ani, itu aslinya begitu. Idza da'ani, apabila mereka memohon, mereka berdoa ni kepadaku. 5. Maka falyastajibu li, loh, 6. Wal yu'minu bi, 7. La'allahum yarshudun. Ini luar biasa. Apa artinya? Ayat-ayat tentang puasa dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam sampai pada ayat 185 syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an. Jadi kalau kita ini serius, Rasulullah SAW itu dahulu di hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, itu juga ada yang man shoma ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau yang tadi terkait dengan qiyam Ramadan, itu juga jelas man qama Ramadan. Karena memang Rasulullah SAW itu begitu beliau itu memasuki 10 hari terakhir, itu lebih giat dibanding sebelumnya. Jadi sebelumnya itu bukan tidak sergap, tidak sudah sergap, tapi tambah nemen sergapnya. Ya. Dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah, ini pengakuannya Sayyidah Aisyah ini, beliau menyatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-'ashra al-awakhir ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zara. Oh, pertama beliau ahya al-laila, menghidupkan malam-malam harinya itu. Lalu yang kedua, beliau tidak sendirian, tapi ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, istrinya, bangunkan oleh beliau. Dan yang ketiga, wasyaddal mi'zar. Syaddal mi'zar dalam penjelasan ay'tazalan nisa. Jadi kalau terjemahan bahasanya itu syaddal mi'zar itu mengeratkan gulungan sarungnya itu. Artinya apa? Enggak dilepas-lepas. Artinya apa? Beliau izin pamit ke istrinya. 10 dino terakhir ini prai di sini. Fokus untuk iktikaf, fokus untuk qiyam Ramadan. Jadi sampai seperti itu yang dilakukan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum saya ke wa idza sa'alaka tadi, ini runtutannya karena ayat ini sangat terkait sekali dengan ayat sebelumnya. Syahrul Ramadan itu ini kan menjelaskan di ayat sebelumnya, puasa itu diwajibkan bagi kalian sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Orang-orang muncul pertanyaan, wajibnya puasa ini kapan? Orang Yahudi juga puasa, orang Nasrani juga puasa. Dijelaskan ayyam ma'dudat. Tidak selamanya kok, tidak seterusnya, tapi hanya beberapa hari yang dihitung, hari tertentu yang sudah dihitung. Di ayat berikutnya dijelaskan kapan itu Syahrul Ramadan. Itu untuk membedakan dengan puasa orang-orang Yahudi dulu, karena mereka tidak puasa di bulan Ramadan, jadi bulan yang lain. Nah ini sudah soal apa istilahnya, terkait dengan yang membedakan dengan orang Yahudi, termasuk puasa yang diwajibkan pada kita di bulan Ramadan. Karena ini sangat terkait dengan
undang-undang. Makanya Al-Quran dikatakan di 185 dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Kalau kita tarik lagi sebelumnya, puasa itu kan diwajibkan tahun kedua Hijriah, ketika Rasulullah berada di Madinah. Termasuk di tahun itu juga diwajibkan zakatul fitr atau zakat fitrah itu. Sebelum zakat yang lain, zakat mal belum, jadi zakat fitrah dulu. Kita tahu di tahun kedua Hijriah nih para bapak, para ibu, di bulan Sya'ban, berarti kan sebelum Ramadan ini. Bulan Sya'ban itu terjadi satu perubahan, yaitu perpindahan arah kiblat. Rasulullah itu ketika berada di Makkah, sholat itu menghadap ke utara. Ketika beliau menghadap ke utara, itu beliau mengambil posisi di sebelah selatannya Ka'bah, sehingga menghadap kiblatnya itu ke Ka'bah sekaligus ke Baitul Maqdis. Begitu pindah di Madinah, diuji oleh Allah, termasuk ujian buat orang-orang yang baru beriman atau yang pura-pura beriman. Ujiannya apa? Tesnya, yaitu perpindahan arah kiblat. Ketika masuk Madinah, Rasul diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis, karena nggak bisa menghadap dua, karena posisi Madinah itu di atasnya Makkah, sehingga pilihannya kalau menghadap ke Ka'bah akan membelakangi Baitul Maqdis. Kalau menghadap Baitul Maqdis di Palestina itu tetap ke arah utara. Nah, itu berlangsung selama 16 atau 17 bulan. Rasulullah itu sesungguhnya sangat rindu dengan kiblat Ka'bah. Jadi setiap saat itu Rasulullah selalu danga begini, nunggu kapan turunnya wahyu perpindahan arah kiblat. Makanya di situ kemudian di awal surah, awal juz 2 itu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya. Jadi Allah melihat, Rasulullah itu seringkali melihat ke langit untuk menunggu wahyu perintah menghadap ke arah kiblat Ka'bah. Kenapa kok Ka'bah? Karena Rasulullah itu tahu bahwa Ka'bah itu adalah inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Ya. Kalau kita runtut ya, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini ada kaitannya dengan salah kata. Tapi cerita dulu ini, cerita sebelumnya. Ini ayat puasanya turun di surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu maknanya adalah seekor sapi yang itu menceritakan tentang Bani Israel. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu bicara ciri-ciri orang bertakwa. Lalu ayat 6 dan 2 ayat berikutnya ciri-ciri orang kafir. Setelah itu ciri-ciri orang munafik. Lalu menceritakan dulu bagaimana Allah ketika menetapkan Adam itu sebagai khalifah, mulai dari perencanaannya inni ja'ilun fil ardi khalifah sampai ayat 39. Kisah tentang turunnya Nabi Adam dan Ibu Hawa setelah proses digoda oleh iblis itu. Ayat 40 sampai ayat 123 ini cukup banyak. Itu kisah mengenai Bani Israel. Setelah itu Allah mengkisahkan Nabi Ibrahim. Kenapa kok Allah angkat kisah Nabi Ibrahim, termasuk mulai ayat wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahu, termasuk di situ ada kisah wa idzi yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail itu mendirikan pondasi rumah Allah, yaitu Ka'bah. Karena Nabi Ibrahim ini menjadi titik temu antara Rasulullah Muhammad SAW dengan, kan Rasulullah yang naiknya ke Ismail. Nah, orang-orang Yahudi itu adalah anak keturunan dari Yakub, yang Yakub itu adalah putra dari Nabi Ishak, adiknya Nabi Ismail. Orang Bani Israel itu sudah kadung merasa bahwa mereka itu adalah umat pilihan. Nah, orang Yahudi, karena Yahuda itu salah satu putra dari Yakub, itu namanya Yehuda, sehingga dinisbatkan yang kemudian terkenal menjadi agama Yahudi. Nah,
Di sini kemudian ketika mereka menunggu-nunggu Nabi di akhir zaman yang ternyata itu bukan lahir dari keturunan Yakub, mereka ini merasa tersinggung. Ya. Lalu kan Bani Israel itu dikisahkan banyak sekali, mulai dari pembangkangannya, padahal mereka sudah mendapat anugerah nikmat yang luar biasa banyak, termasuk mendapatkan makanan manna wa salwa, lalu fasilitas ibadah, milih hari Sabtu ternyata masih tidak mau juga, karena di hari Sabtu itu perikanan ikan-ikan di laut itu sedang banyak-banyaknya. Pokoknya rewel lah, angin. Bijak itu ya wah. Nah, setelah itu ketika arah kiblat, ini arah kiblat dihadapkan ke Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu merasa bangga, merasa senang. Mereka mengatakan begini, ternyata Muhammad itu kiblatnya sama dengan moyang kita, ngadepnya ke Baitul Maqdis juga. Karena Ishak itu yang ditugaskan di Baitul Maqdis, yang kemudian dilanjutkan Yakub dan seterusnya sampai pada Musa. Karena Nabi Musa itu adalah, kalau orang Jawa bilang itu canggah. Canggah itu apa? Cucunya cucu dari Nabi Yakub. Nabi Yakub punya cucu lagi namanya Nabi Musa. Kan gitu. Nah, ketika dialihkan lagi ke Ka'bah, orang-orang Bani Israil, termasuk orang-orang komunitas Yahudi di Madinah, mereka tidak mau. Kenapa? Karena urusan kiblat itu urusan identitas tanah air. Kalau mereka mau menghadap ke Ka'bah, berarti mereka secara tersirat itu mengakui Ismail, mengakui Muhammad Rasulullah. Mereka tidak mau karena mereka masih merasa sebagai umat pilihan gitu. Wah, itu dibalik oleh Allah. Sampai dijelaskan bahwa kiblat yang pertama itu justru di Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Buktinya apa? Fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim. Itu ada tanda yang jelas. Apa itu? Yaitu ada maqam Ibrahim, yaitu bekas telapak kaki Nabi Ibrahim yang berada di atas batu itu. Nah, mereka tuh ngotot sampai di surah Ali Imran tuh mereka mengatakan bahwa Ibrahim itu beragama Yahudi. Nah, ini kok berhujah tidak rasional. Ibrahim itu kapan lahirnya? Yahuda itu kapan? Kan begitu. Makanya ditegaskan, maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Oke. Jadi kiblatnya Ka'bah itu setelah 17 bulan Rasulullah ketika sholat di satu masjid zuhur, sholat zuhur ini ya, 2 rakaat masih menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat berikutnya sudah berbalik 180 derajat lalu menghadap ke Ka'bah. Itulah kemudian hari ini kita kenal dengan Masjid Al-Qiblatain yang memiliki 2 kiblat itu. Nah, makanya ini runtut setelah turun perpindahan kiblat itu. Makanya Allah dawuh di Al-Qur'an itu, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibaihi." Jadi kiblatnya dikembalikan ke Ka'bah itu tidak sia-sia, bukan asal membalik begitu, enggak, tapi untuk melihat ya siapa yang betul-betul mengikuti Rasul, artinya beriman pada Rasulullah, dan siapa yang dia tetap kembali ke asal, artinya tetap tadi itu dalam keyakinannya sebagai Yahudi yang tidak mau mengakui identitas umat Islam. Dan begitu. Nah, lalu diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, itu kewajiban puasa. Ini untuk membedakan dengan orang Yahudi. Jadi setelah identitasnya sudah beda, maka Syahrul Ramadan, ini puasa di bulan Syahrul Ramadan ini, di bulan Ramadan itu beda dengan puasa yang dilakukan Yahudi. Kenapa kok puasa di bulan Ramadan? Allazi unzila fihi al-Qur'an. Jadi disifati dengan yang di dalam bulan Ramadan itu diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an turunnya yang sekaligus itulah yang disebut pada malam kemuliaan. Turun pertama kali 5 ayat di surah Al-Alaq itu juga pada malam kemuliaan yang disebut Lailatul Qadar. Jelas. Ada pendapat yang mengatakan
turunnya tanggal malam 27 Ramadan. Ada yang mengatakan turunnya 17 Ramadan. Mayoritas mengatakan 17 Ramadan berdasarkan ayat di surah Al-Anfal, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dan apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan maksudnya apa? Penjelasan mufassirin, riwayat dari para sahabat ini mengatakan itu hari ketika perang Badar kubra. Kapan perang Badar diruntut? 17 Ramadan. Yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan besar. Walaupun kita jumlahnya sedikit, tapi kemudian turun dibantu oleh malaikat. Malaikat ada yang munzalin, ada yang musawwim. Nah itu 17. Sehingga turunnya Al-Quran itu pasti tepat di bulan di Lailatul Qadar. Tetapi seiring berjalannya waktu, setelah Al-Quran sempurna di Ramadan berikutnya, inilah yang namanya Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Memang ada pendapat ulama yang mengatakan begini, tapi kalau dilihat apa indikatornya yang dilakukan Rasulullah, dia turunnya mengatakan ini 10 hari terakhir. Makanya kita melakukan qiyamul lail, salah satunya adalah ya apa caranya nyegati Lailatul Qadar. Apakah dia mungkin turun sebelum 10 hari terakhir? Boleh jadi iya. Makanya yang enak dia sergap dari awal sampai akhir. Nek kalau pedot blas, tarawihnya pepet, tadarusnya lunas, itu insya Allah pasti ada di antara itu yang kita mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Itu yang kita harapkan. Kita lanjutkan. Jadi syahrul Ramadan, kenapa kok puasa? Alladzi unzila fihil Qur'an. Diturunkan di dalamnya itu Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Qur'an itu petunjuk bagi manusia, itu semuanya. Maka ketika Al-Quran turun, maka Al-Quran itu sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran itu musaddiqan lima bayna yadayhi. Jadi kalau kitab-kitab terdahulu itu diselewengkan, disimpankan isinya, Quran ini meluruskan kembali. Nah gitu. Jadi ini hudan linnas. Nah makanya ini sesungguhnya Ramadan ini adalah mengajak kita untuk introspeksi diri. 1 bulan ini interaksi kita dengan Al-Quran itu seperti apa? Kemarin sebelum Ramadan seperti apa? Nanti setelah Ramadan seperti apa? Itu harus ada muncul dalam introspeksi diri kita. Sehingga Ramadan itu setelah lulus dari Ramadan itu ada sesuatu yang berbeda. Ya, biar ngaji nih pada awal Ramadan saya ini ditambahi. Ya, jangan sampai kita ini ngaji Quran itu nunggu sisa waktu. Oh, nek kok belum ngaji. Kalau kita nunggu sisa waktu, na'udzubillah, jangan salahkan jika kemudian Al-Quran memberikan sisa pada kita. Tapi kalau kita memberikan alokasi waktu, ini khusus saya ngaji sekian, mulai dari membacanya, belajar membacanya, lalu mentadabburi isi kandungannya, ayat-ayatnya ditadabburi, lalu mulai betul-betul mengaplikasikan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, maka ini sungguh inilah kita telah berhasil bagaimana Ramadan itu membentuk kepribadian Quran di dalam diri kita, itu harapannya. Kalau ini sudah dilakukan, berarti Al-Quran itu sudah betul-betul menjadi hudan. Hudan itu berarti Al-Quran sebagai undang-undang. Ini sebagai aturannya, kan gitu. Yang membedakan dengan umat-umat terdahulu. Jadi ada beberapa yang sudah direvisi aturan terdahulu lalu direvisi oleh Al-Quran. Nah, kalau itu sudah dilakukan, puasa sudah, qiyam Ramadan sudah, melakukan kewajiban sudah, maka di ayat 186 inilah wa idza sa'alaka ibadi, Allah hadir membuka dirinya. Yang kedua yang menarik di ayat ini, biasanya itu kalau Allah berfirman mengatakan, umpama ada yang tanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan sabit, mulai dari bulan sabit membesar jadi bulan purnama lalu ngecil lagi.
Itu Allah selalu jawabannya itu kul, didelegasikan kepada Rasulullah. Nek wong-wong takok ini, wahai Muhammad, jawaban ini loh. Yang jawab Rasulullah. Wa yas'alunaka 'anir ruh, umpama. Kul ar-ruhu min amri rabbi. Mesti ada kulnya. Ya. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal. Loh kan gitu. Tapi untuk ayat ini tidak. Jangan bersani. Wa idza sa'alaka, kayaknya itu Rasulullah. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, Allah tidak mengatakan faqul inni qarib, tapi langsung Allah sendiri turun mengatakan fa inni qarib. Ini berarti tidak ada jarak. Berarti Allah betul-betul memeluk erat orang-orang yang mau mendekat kepadanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lanjutannya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Yang menarik juga di lafaz ini, di rangkaian ini. Biasanya kalau kita melihat susunan Al-Qur'an itu ada jawab, ada syarat, ada jawab. Syarat itu apabila kalian begini-begini, maka itu kan menjadi jawab. Di ayat ini jawabnya didahulukan, baru syaratnya. Ujibu da'watad da'i, itu jawab. Tak beri. Permohonan atau doa orang yang memohon, baru ada syarat di situ. Syaratnya kalau dia meminta. Kenapa di situ kok bukan ujibu da'watas sa'il? Saya beri ijabah, saya ijabahi doa orang yang bertanya. Enggak, karena tidak semua yang bertanya itu mau berdoa. Qiyam Ramadan diadakan di masjid ini, di share flyernya kan, di WA. Ada yang bertanya, jam pinten nanti dibaik hati belum, berarti kan bertanya tapi tidak berdoa, tapi hanya bertanya. Ada orang yang bertanya, dia aktif berdoa. Inilah yang dimaksud ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Kalau yang susunan biasa itu hanya begini. Kalau kalian berdoa, ya aku penuhi. Tapi ini tidak. Allah mengatakan tak penuhi. Nek kalian minta, loh. Berarti kan jawabnya lebih dulu. Sehingga di sini mufassirin mendapatkan kesan ini Allah betul-betul membuka lebar bagi hambanya di bulan Ramadan. Luar biasa. Tapi syaratnya ada, falyastajibuli. Maka hendaklah mereka memenuhi kewajiban-kewajibannya kepadaku. Maka runtutan ayat yang di atas tadi, kalau kita ini tarawihnya sudah qiyam Ramadannya tadarusnya ya rutin, maka jangan ragu, pasti dikabulkan. Kita harus yakin. Karena ketika kita tidak yakin, maka itu keberhasilan setan menggoda manusia. Tunggu gak dikabulkan. Pasti dikabulkan. Hanya bentuk pengkabulannya itu hak prerogatif Allah. Ada yang sesuai permintaan, ada yang dialihkan ke hal yang lain yang itu lebih manfaat dan lebih dibutuhkan oleh hambanya. Ada yang ditangguhkan, mungkin nanti tidak kena di orangnya ini, nanti anaknya, cucunya. Atau ditangguhkan di dunia belum dipenuhi, tapi nanti di akhirat dipenuhi. Itulah bentuk bagaimana Allah mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Intinya apa? Manusia tidak boleh terputus atau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i. Maka di sini ada yang menarik juga. Aku penuhi, aku ijabahi doanya orang yang berdoa. Berarti boleh jadi ada gambaran orang yang berdoa, dakwah, tapi dia sesungguhnya dinilai oleh Allah belum berdoa. Makanya lanjutannya idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Kalau panjenengan baca hadis dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah itu ada cerita pernah suatu ketika ada seseorang yang berdoa itu sampai nangis-nangis di hadapan Allah. Lalu Rasulullah dawuh para sahabat, bagaimana mungkin doa orang itu akan dikabulkan? Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah?
karena makanan yang dia makan adalah sesuatu yang haram, pakaian yang dia pakai adalah sesuatu yang berasal dari sesuatu yang haram, maka itu yang bisa menghalangi doa seseorang walaupun sampai nangis-nangis. Makanya berdoa itu banyak aspeknya. Memohon kepada Allah itu banyak aspek perangkat pendukungnya tadi. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Kalau kita sudah pasrah, sudah doa, semua sudah kita lakukan perangkat-perangkatnya ini, maka sudah percaya saja. Percayakan sudah. Yakin Allah akan memberi yang terbaik. La'allahum yarshudun. Para hadirin dan hadirat rahimahullah. Jadi ini ayat ini saling berkaitan. Dan sekali lagi di ayat tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ini Allah membuka lebar-lebar, tinggal kita mau apa tidak. Karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan itu dipantau oleh Allah. Dalam firman-Nya, Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 24, walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Ya. Jadi Allah tahu orang-orang yang di depan, termasuk shaf yang depan di antara kalian, dan orang-orang yang suka memilih shaf yang di belakang. yang mustaqdimin dan ada yang mustakhirin. Kalau ada orang yang berangkat duluan lalu memilih shaf yang paling depan dengan yang belakangan, saya milih di belakang saja, itu dipantau oleh Allah. Ya. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, yaitu Allah yang melihat engkau ketika berdiri, yaitu berdiri untuk sholat, ya, dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Okay. Wa taqallubaka fis sajidin. Yaraka hina taqum, dan juga Allah melihat engkau ketika engkau mendirikan sholat. Memang itu khitabnya kepada Rasulullah SAW, tapi sesungguhnya ini juga berlaku pada kita semua. Ya, wataqallubaka fis sajidin, bagaimana ketika kita bersujud lalu berbolak-balik sujud, termasuk bagaimana hati kita ketika sujud, itu Allah memantau hambanya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betul-betul menjadi wasilah bagaimana kita ini betul-betul melakukan falyastajibuli, sehingga apa yang kita harapkan untuk kebaikan kita di dunia waddin wal akhirah itu betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.